Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sosabila Alicia. Saya dari STIS Atmaja Subang, Fakultas Manajemen, dengan NIM 021121989, kelas Manajemen D. Dalam mata kuliah hari ini adalah Bahasa Indonesia dengan dosen Panji Agnato, SPD, MPD. Di sini saya diberikan tugas bagaimana cara membuktikan kutipan langsung dan tidak langsung dalam jurnal. Di sini saya menggunakan 2 jurnal dan 1 buku rujukan yang banyak dikutip oleh jurnal-jurnal tersebut. Ini adalah bukunya adalah Manajemen Sumber Daya Manusia, Priyono Marnis. Kita langsung saja ke kutipan pertama, jurnal 1. Di jurnal pertama yang sudah saya highlight sebelah kiri adalah penelitian kuantitatif tidak dapat dinilai dengan standar penelitian kualitatif. Begitu pula sebaliknya, Priyono 2008. Kita cek dari buku sumbernya, yang buku hijau tadi ya. Saya sudah temukan di bukunya yang sudah saya highlight, saya baca, yang bersifat kualitatif, bukan pekerjaan yang bersifat kuantitatif, sesuai dengan volume dan beban tugas para manajer. Di sini kita bisa bedakan yang jurnal dan yang buku itu tidak sama. Berarti kita bisa simpulkan bahwa kutipan ini adalah kutipan tidak langsung karena kutipan ini tidak sama dengan buku rujukannya. Baik, kita langsung ke kutipan kedua, jurnal pertama. Di jurnal pertama ini kita bisa lihat yang di highlight ini ya, yang berbahasa Inggris. Saya bacakan. Human Resource Management, or HRM, comprises a set of policies designed to maximize bla 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 sampai maksimal, Priyono dan Marnis 2008. Kita bisa samakan dari buku sumbernya. Human Resource Management, or HRM, comprises a set of policies designed to maximize organizational integration sampai hasil kinerja secara maksimal. Kita bisa samakan, dan dari buku paket ke jurnal tersebut kata-katanya sama. Kalau misalnya kata-katanya sama, berarti kata-kata yang ada di jurnal tersebut adalah kutipan langsung. Selanjutnya kutipan ketiga, dan saya highlight sebelah kiri ini yang nomor 10, meningkatkan prestasi yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan balas jasa atau gaji, Priyono dan Marnis 2008. Kita bisa lihat dari buku rujukannya nomor 10, meningkatkan prestasi yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan balas jasa atau gaji. Kita bisa lihat yang dari jurnal dan yang dari bukunya itu sama persis. Kalau misalnya sama persis, kutipan ini disebut dengan kutipan langsung. Selanjutnya kutipan 4, kita mulai jurnal kedua. Kita lihat seperti yang saya highlight. Human resource planning may be described as a blah blah blah. Human resource planning may be described as blah 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 sampai to achieve its goals. Priyono dan Marnis 2008. Kita bisa lihat di buku rujukannya. Ada ini yang sudah saya highlight. Human resource planning may be described as a process that seeks to ensure that the right number and kind. Oke, sama
ya, yang dari jurnal dan yang dari buku rujukannya. Itu sumbernya ya, maksudnya dari buku sumbernya. Berarti kutipan ini yang ada di jurnal tersebut adalah kutipan langsung, karena kutipannya sama persis dengan buku. Langsung ke kutipan selanjutnya, yaitu kutipan kelima, jurnal kedua. Di sebelah kiri sudah saya highlight, saya bacakan. Kebutuhan manusia memerlukan pemenuhan secara hierarki untuk menunjang prestasinya dalam berkarya. Semua itu perlu mendapatkan perhatian di dalam pengelolaan sumber daya manusia. Priyono 2010. Kita lihat dari buku sumbernya. Ini sudah saya highlight. Kebutuhan manusia memerlukan pemenuhan secara hierarki untuk menunjang prestasinya dalam berkarya. Semuanya itu perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan sumber daya manusia. Yang di buku dan di jurnal itu sama persis. Jadi kalimat ini bisa kita sebut sebagai kalimat langsung karena kalimatnya sama persis seperti di buku sumbernya. Ini sudah sekian. Saya sudah menyebutkan 5 kutipannya yang dari jurnal saya tulis. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan juga.